Itu di balik kayak asap gitu, itu orang gede-gede banget. Di situ gue langsung berhenti. Ada videonya. Suasananya udah mulai dingin, kabut udah mulai turun. Sampai kita ngelewatin kolong itu, kan pas mau ke tanjakan Bapak Tere, ada lagi lah kayak jalan agak tikungan begitu. Nah di situ ada yang gue bikin minggir semua. Itu genderuwo banyak banget. Sampai akhirnya gue ngeluarin kata-katanya. Karena dingin juga cuacanya. Dan akhirnya pas ketiga kalinya baru ketahuan sama gue. Gue lagi tidur, di atas ini ada space. Dan gue pikir itu carrier kan. Gue sundul begini, kok kata gue ini ya kayak ngeganjel gitu. Keras gitu loh, keras kenyal gitu kan, gimana kan? Kok bau amis? Udah, akhirnya gue kebangun. Itu gue inget banget, posisi itu jam 1:30 malam. Matanya pocong di atas kepala kita berlima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ibnu Fitro Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Seperti video sebelumnya, kali ini gue sudah menghadirkan narasumber yang akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Tapi sebelum itu, lagi-lagi buat teman-teman semua yang nonton video ini yang belum subscribe, langsung aja subscribe, like, and comment, serta aktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi dari video terbaru Timur Misteri. Nggak berlama-lama lagi, seperti janji gue tadi, langsung aja kita berkenalan sama narasumber yang ada di samping gue ini. Sedikit gue menjelaskan, di perjalanannya narasumber gue ini menceritakan pengalaman pendakian gunung, dampak dari melakukan pendakian yang ganjil, sehingga banyak teror-teror yang datang di pendakian itu. Tapi untuk lebih lanjutnya, kita berkenalan sekaligus kita minta ceritanya. Ya. Apa kabar, Bang? Baik. Bang, apa sih Bang ini? Bolot Waseso. Bolot Waseso. Oke. Narasumber gua kali ini Bang Bolot Waseso. Oke, Bang Bolot, sebelum Bang Bolot bercerita, kita ngobrol-ngobrol dulu Bang ya. Oke. Bang Bolot masih suka naik gunung nih Bang? Oh, dibilang naik gunung sih masih suka, cuman karena kondisi gestur badan udah mulai nggak memungkinkan, jadi skip dulu lah. Oh, udah jarang ya? Iya, udah jarang. Terakhir naik gunung itu? 2018. 2018 terakhir? Iya, kemana Bang? Gunung Ciremai. 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 Nah, yang diceritain ini? Ya ini kisah yang di Gunung Ciremai ini kita naik ganjil itu. Oh, berarti terakhir tuh? Itu sampai terakhir. Sekarang naik. belum? Sampai sekarang belum ada niatan lagi. Oh, jadi di pendakian terakhir itu ya? Iya. Nah, tapi ada Bang niatan mau ke gunung? Niatan mau ke gunung sih ada gitu kan. Cuman kan karena porsi badan itu udah gemuk ya. Sekarang beratnya ya udah nggak proporsional lah. Jadi buat naik sedikit aja jalan tanjakan jadi agak capek. Kalau dulu kan beratnya masih balance lah gitu kan. Ya jadi enak dibawa naiknya gitu. Jadi ada tahap latihan dulu sekarang ya, iya, karena kan bawa carrier yang 15 kilo atau 45 kan nggak mungkin kuat. Nah, Bang Bolot. Iya. Nah, Bang Bolot ini kan punya channel YouTube, Bang ya? Iya. Channelnya apa sih, Bang? Beda Mistis. Beda Mistis. Tapi saya itu sebagai co-hostnya. Hostnya itu Bang Dev. Oh, jadi Bang di balik layar ya? Jadi kalau misalnya Bang Dev lagi nggak mau explore atau capek gitu kan, biasanya kan dia kan yang sering survei tempat gitu kan. Kita kan karena dadakan kalau bikin konten gitu, jadi aneh yang disuruh masuk. Oh, jadi gitu. co-host ya? Iya, co-hostnya. Berarti itu live, Bang? Live. Terus explore. Lebih ke indoor apa outdoor explore ya, Bang? Kalau kita tuh free sih. Free? Di mana aja ya, kayak kuburan kita explore, kayak rumah-rumah yang terbengkalai kita explore, gedung-gedung kosong gitu. Berarti Abang juga dapat rekomendasi dari orang? Iya, bisa dari juga orang, gitu? Bisa. Nah, buat teman-teman semua nih yang mempunyai rekomendasi tempat-tempat angker bisa ngubungin ke mana, Bang? Ketik ke YouTube-nya? Ke YouTube tim Beda Mistis. Beda Mistis ya. Nanti teman-teman bisa intip channelnya Bang Bolot di Beda Mistis. Linknya gue cantumin deskripsi. Dan teman-teman yang mempunyai rekomendasi tempat nih untuk Bang Bolot ini explore, teman-teman bisa komen di channel ini. Nanti kita sambungin ke Bang Bolot, Bang ya. Iya. Oke, Bang Bolot. Ya. Di pendakian Abang ini ke Ciremai ya, Iya, ganjil. iya. Itu ngalamin pendakian apa? Ngalamin misteri apa tuh, Bang? Dari pertama kali datang itu pengalaman ganjilnya itu banyak sih. Banyak kendala gitu. Sebenarnya kita itu nanjak 4 orang, Bang.
Nanjak 4 orang, tapi karena temen ada satu dia ngambil cuti dadakan, bukan cuti sih, kayaknya off, tapi besoknya dia nggak masuk gitu kan. Dan udah gitu dia ngikut gitu loh, dan udah kayak gitu nambah lagi kayak kejanggalan itu semakin gimana ya, di hati itu semakin Kuat. santer banget gitu, semakin kuat kan. Dan pada akhirnya ya udahlah, lanjut aja gitu kan. Dipaksakan berarti. Dipaksakan. Oke, Nah, Bang, tahan Oh, Bang. Tahan. siap. Pasti teman-teman semua penasaran nih sama kelanjutan cerita Bang Bolot ini. Tapi lagi-lagi gue mengingatkan, apapun yang nanti diceritakan sama Bang Bolot bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif untuk teman-teman semua, melainkan cerita Bang Bolot ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Siap. Oke, Bang Bolot, udah siap cerita Bang? Siap. Simak terus video ini karena sudah gue rangkum dalam segmen Kong Kumis, Kongko Kupas Buat teman-teman yang mempunyai pengalaman misteri, baik itu pendakian gunung, urban legend, atau lainnya yang berbau misteri, dan mau ceritanya diangkat seperti Bang Bolot ini, teman-teman bisa DM di Instagram Timur Misteri, atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Nanti linknya juga gue cantumin di kolom deskripsi. Nggak berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini gua Bolot Waseso bersama Bang Ibnu dari channel Timur Timur Misteri. Misteri. Kali ini gue mau cerita tentang pengalaman mendaki gue di Gunung Ciremai. Jadi gini, kita langsung aja Bang ya. Iya. Ya, jadi kayak gini Bang. Waktu pertama kali kita nanjak ke Gunung Ciremai itu kebetulan itu orang-orang awam. 5 orang itu orang awam. Gue pribadi pun nggak pernah nanjak ke Gunung Ciremai itu, gitu loh. Jadi perdana semua nih. Perdana semua. Karena memang yang gua pernah dengar dari senior-senior itu Ciremai itu gila lah. Jatuhnya memang horornya parah gitu ya Terkenal kan. di Pulau Jawa Bang ya. Iya. Ya tapi karena memang niat kita ke sana pengen liburan gitu kan. Istilahnya pengen healing-healing lah kalau kata anak sekarang gitu kan, pengen santuy gitu kan. Ya udah akhirnya kita mendaki ke sana. Itu posisi kita 5 orang. Tadinya 4 orang, ngikut satu, jadi ganjil kan, 5 orang kan. Kita berangkat itu jam 10 dari Bekasi, nyampe terminal Kampung Rambutan itu jam 12. Sampai jam 12 dan akhirnya kita di situ dibohongin sama bis kan, ngomongnya terakhir gitu, katanya bis terakhir nih mau berangkat. Katanya masih nungguin orang, masih muter-muter di situ kan. Ya udah deh, kita bilang kita sabar aja. Dan akhirnya gue ngerasa di situ nggak enak karena kita naik ganjil kan, niatnya mau gue batalin tuh. Gue mau batalin. Tapi kok hati gue penasaran sama ini gunung gitu loh. Gue pengen gitu ngedaki ke situ tuh, gue pengen. Katanya horor, paling horor di Jawa Barat gitu. Coba deh. Ya udah akhirnya dengan tekad, alhamdulillah kita nyampe di sana tuh sekitar jam 11 atau jam 10 gitu. Jejak si gundul, jejak si bolot mencari paus yang terdampar di atas. Ciremai, I'm coming. Oke, diem baik. Jejak si gundul, jejak si bolot, salah. Sampai di sana kita ngurusin si Maksi dulu semua kan. Kita mendaki itu istilahnya dari pos 1 kita kan sempat berhenti dulu kan. Itu pas mijak bawah kaki gunung aja, itu hati itu udah geder aja gitu. Gue yakin nggak ya gitu loh. Emang sih istilahnya gue tuh sering Bang ke Gunung Gede gitu loh kan. Sering ke Gunung Gede bolak-balik gitu kan. Ya istilahnya adalah 3 kali 4 kali gitu kan. Tapi kok ini gunungnya beda gitu loh. Gue napakin kaki di situ tuh kayak hati cemas tuh ada gitu loh. Hati cemas tuh ada. Tapi ya kembali lagi gue yakinin diri gue naik lah, gue bawa pikiran positif, gue mikirin temen juga kan, karena temen juga istilahnya pengen
ya have fun lah di atas gitu, pengen niatan liburan gitu kan, karena kan depresi juga kerja gitu ya bang ya. Ya udah, pada akhirnya gue sama teman-teman naik lah sampai pos 1, kita naik nih ganjil. Di situ tuh pengalaman itu tuh, padahal siang ya kita naik itu hal aneh udah ada. Jadi 5 orang kita naik, di belakang gue ini kayak ada rombongan, kayak ada rombongan gitu loh. Ya 11 atau 12 orang lah, kayak rame gitu kan. Dan akhirnya gue nemuin kayu 1. Gue takut lah kenapa gitu, takutnya hewan buas atau apa gitu kan. Gue bawalah kayu itu gue bawa sampai pos 3, sampai pos 3 Ciremai itu kan. Ya udah, dari situ gue ngerasa udah aman karena pos 3 itu kan udah terbuka ya. Udah terbuka. Sempat berhenti dulu di situ di tempat camp itu kan. Ya udah, gue mastiin bener nggak ada orang di belakang kita orang gitu kan. Ya gue juga ngasih jeda ke anak-anak buat minum, buat makan apa gitu biar ngerasa nggak lapar gitu ya kan. Ya udah, selanjutnya pas kita mau naik ke pos 4, tadinya nih 2 orang dulu teman gue naik, sama dia juga orang awam nih. 2 orang ini dia naik, dia orang awam baru naik gunung itu kan. Nah gue masih bertiga nih, di situ tuh gue udah ngalamin kayak ada orang yang manggil gue di pos 4 itu di balik pohon bambu. Jadi ada pohon gede, ada pohon bambu sampingnya, kayak dipanggil gitu, suges gitu kan. Cuman gue mikirnya demi temen gue harus selamat, temen selamat. Ya udah, gue berangkat lah. Entah di pos berapa, karena gue takut teman-teman gue capek nungguin gue gitu kan. Akhirnya yang 1 orang ini gue suruh naik. Namanya Polo kan, gue suruh naik. Lu naik aja duluan gitu kan. Maksudnya ngecek yang di atas aman apa enggak. Sisa lah tinggal gue sama si Ricky nih. Badan gue udah gemuk dong, gue naik nggak bisa main speed dong ya kan. Istilahnya santai lah gitu, yang penting nyampe gitu kan. Nah pas gue nyampe di kuburan kuda, itu gue berhenti dulu sama si Ricky temen gue. Abang udah kepecah dari rombongan ya? Itu udah kepecah dari rombongan. Itu kabut turun, itu kabut dari gunung itu kelihatan, udah nggak kelihatan jalan ya kalau kita yang pernah mendaki gitu, pernah ada pengalaman gitu loh. Itu kabut turun, pas ketika gue bilang berhenti sama si Ricky itu, Ki berhenti dulu, gue capek gitu kan. Gue duduk, gue ngerokok sebatang lah buat ngilangin suges. Itu dibalik kayak asap gitu, itu orang gede-gede banget. Di situ gue langsung berhenti. Ada videonya. Waktu itu gue sempat videoin kan pas kabut turun itu. Nanti gue kirimin. Pas kabut turun itu, udah gue nggak sempet mau nge-record lagi gitu. Sampai juga di pos 6. Tanjakannya curam, lebih ekstrim, makin ke atas makin curam. Suasananya udah mulai dingin, kabut udah mulai turun. Jago banget dah. Gue lagi sama dia nih. Yang lain udah pada di atas, udah pada duluan. Gue ngempos, nggak kuat karena udah lama juga nggak nanjak. Mantep banget pokoknya Ciremai, luar biasa. Kayak ada merinding-merindingnya gitu. Posisi gue mikirin temen gitu kan. Gue sama temen gue lagi ya kan. Gue takutnya gue kenapa-napa, dia jin itu masuk ke gue atau kayak gimana gitu kan. Teman gue nggak punya kebiasaan gitu loh. Ntar gue kesurupan atau kayak gimana, tiba-tiba gue ngebantai dia atau kayak gimana. Tuh udah sugesnya udah jelek banget ya. Udah akhirnya gue bakar lah rokok lah. Gue hisap rokok dulu. Duduk, istilahnya gue sambil zikiran gitu kan. Setelah kabut itu naik, udah gue nyoba jalan lagi sama teman. Nanjak lagi. Pas mau ke Tanjakan Seruni, nah akhirnya temen gue yang kena suges. Jadi kayak ada pohon belok begitu tuh. Di sininya tuh kayak ada jurang, ada pohon gitu agak curam gitu kan. Dia nyolek gua, "Bang, lu dengar suara macan nggak?"
Padahal itu yang gue lihat Gundurwo lagi duduk di atas itu, cuman gue bilang itu suara kucing kali, kucing hutan, gue gituin jangan suges. Udahlah, oke lah. Habis dari situ si Ricky masih tetap was-was nih ya kan, kabut turun lagi, berhentilah itu gue di situ. Udah suara macem-macem dah tuh di situ tuh. Cuman gue tetap bikin si Ricky ini teman gue nih, dia itu biar pikirannya positif, nggak ke bawah suasana gitu. Takutnya dia ke bawah suasana, suges. Masuklah kita di bawah, tanyakan Bapak Tere tuh, sebelum Bapak Tere ya, pos 7 dulu kan. Nah, udah kayak gitu, si Ricky tuh ngelihat bola mata terbang. Itu tuh bola mata bener asli bola mata, dan dia nyolek gua, posisi dari sini sampai depan situ lah. Bang, itu mata bukan? Terus akhirnya gue bilang, bukan Ki, itu kunang-kunang, biangnya kunang-kunang, itu rajanya, gue bilang gitu. Serius bang? Iya serius, itu bukan apa-apa Ki. Udah, akhirnya udah Ki tenang dulu, duduk Ki gitu. Akhirnya gue jadi ngomelin dia tuh, Ki lu duduk, biar lo gak suges. Lu baca doa sebisa lo mungkin gitu kan. Ya udah, mau nanjak lagi, mau nanjak, jadi gue ngelewatin pohon. Dan kita tuh emang kalau mau ketanyakan Bapak Tere itu ada pohon yang melintang gitu, kita harus lewat kolongnya. Dan itu kuntilanak di atasnya bos. Si Ricky, temen gue ini, dia udah ngelihat. Dia udah ngelihat, cuman tuh kayak mukanya udah ngedon gimana sih gitu kan. Dari situ gue langsung punya pikiran, pantes si Ricky nggak mau nanjak bareng sama yang di atas, yang duluan gitu kan. Kok dia mau sama gue gitu, berarti tandanya dia udah tahu penyakit gitu loh. Si Ricky tuh udah tahu penyakit, makanya dia bareng sama gue kan. Pantes si Ricky, gue salutnya sama Ricky gitu. Dia tuh peduli banget, care banget gitu. Enggak bang, gue malu aja, kasian gue ngeliat lu gitu kan, kata dia gitu kan. Ya udahlah, gue juga biar enak saling nutup ya gitu kan sama si Ricky gitu kan. Udah sampai kita ngelewatin kolong itu kan, pas mau ketanjakan Bapak Tere ada lagi lah kayak jalan agak tikungan begitu. Nah di situ ada yang gue bikin minggir semua. Itu genderuwo banyak banget. Sampai akhirnya gue ngeluarin kata-katanya. Ini siapa? Serius. Kalau gue nggak ngelewatin nggak ngomong kayak gitu, gue nggak bisa lewat situ. Gue sama Ricky. Dan akhirnya apa? Temen gue di atas itu udah nyautin gue. Woi Lot, gue di atas. Nah berarti udah deket. Akhirnya ada pendaki dari lain nyusulin gue sama Ricky. Nah disusulin lah, udah lewat tanjakan Bapak Tere, aman lah. Sempet lah kami ngecamp di situ kan. Pas setelah ngecamp di situ, jadi kita pas dari tanjakan Bapak Tere kan ada pohon ngelintang gitu, terus ada tempat buat kita kemah kan, space untuk kemah. Kita kemah di situ. Dan di situ lagi kita ngelawan sakral. Sakralnya itu salahnya kita bawa telur, itu udah dibuka bang. Iya. Jadi dalamannya doang gitu kan. Itu kan baunya amis ya. Iya. Pas banget, untungnya kita semua udah kecapean. Jadi tuh jam 9 atau jam 10 kita udah tiduran kan. Dan di atas itu ada satu tenda lagi, dan itu orang Kuningan kan yang naik kan. Itu emang malam itu kita dengar kayak tenda kita tuh dikelilingi sama macan gitu. Kayak sama macan gitu kan. Nah, itu yang dilihat sama orang. Tapi yang gue alami di dalam tenda, gue waktu itu nggak bawa apa sih sleeping bag itu ya, yang buat tidur itu kan. Gue nggak bawa. Nih anak-anak pakai nih 4 orang. Gue tidur beginilah ya, layaknya satu tenda nggak begitu besar, ukuran berapa, tapi 5 orang gitu kan. Berarti tidur udah kebayang dong sama kita kan, 1, 2, 3, 4, 5. Gue posisi itu di tengah-tengah. Di situ gue nggak ngigo. Gue baru pulas lah. Tuh muka gue diusap-usap begini. Mungkin buat ngacuin gue takut kali gitu gimana. Diusap-usap begitu. Sekali gue nengok, nggak ada. Kedua kali, mungkin udah ada jeda waktu setengah jam atau 45 menit gue tidur. Sama digituin lagi. Akhirnya gue nyari, siapa sih temen gue? Nggak ada, mereka semua pulas. Karena habis makan, pada ngopi, ngerokok, tidur udah kan. Karena dingin juga cuacanya. Dan akhirnya, pas ketiga kalinya baru ketahuan sama gue. Gue lagi tidur, di atas ini ada space. Dan gue pikir itu carrier kan. Gue sundul begini, kok kata gue, ini ya kayak Ganjel gitu. Keras gitu loh, keras kenyal gitu kan, gimana kan? Kok bau amis? Udah, akhirnya gue kebangun. Itu gue inget banget, posisi itu jam 1:30 malam.
nggak taunya pocong di atas kepala kita berlima. Akhirnya gue tidur deh. Gue nggak mau cerita ke anak-anak gitu kan. Gue nggak mau cerita ke anak-anak. Anak-anak ini sebenarnya udah penasaran, pengen denger cerita gue gitu kan. Dan akhirnya gue ungkap di sini lah biar teman-teman yang kemarin naik sama gue tuh 5 orang itu, biar lo ngelihat ini ceritanya langsung. Dan udah gitu kan, paginya kita mau naiklah kita sampai ke Pangasinan ya. Sebelum Pangasinan itu apa namanya? Sanggabuana. Pas mau naik Sanggabuana, jadi ada batu bang, batu besar tuh ada 2. Jadi kan kalau kita naik itu dengkul itu kan ketemu sama perut ya, kan karena kan Jalur ya. kita nyari jalur ya di situ ya. Itu batu udah mati bang, udah mati ke endap sama tanah, dua-duanya. Kan ada pohon, gue pijak kan, gue injak itu kan. Tiba-tiba itu batu keluar sendiri dan gue jatuh, itu menimpa kaki bang. Blak! Udah dari situ gue suges gue udah jelek. Nah dari atas rincing, nggak taunya kuda bang. Kuda nggak ada kepala tapi lonceng di leher banyak. Di situ ya ada 6 atau 5 kuda lah lewat. Udah gue duduk dulu, udah tuh gue berhenti kan. Gue sempat bikin video tuh, gue speak ngasih tahu pemandangan gitu ya kan, maksudnya biar suges gue nggak jelek gitu kan. Gue itu udah ditinggal sendiri, yang 4 orang itu udah pada naik karena kan posisi alam udah terbuka ya, maksudnya kalau kita hilang pun kelihatan gitu kan. Ya udah nyampe lah di pos Pangasinan, di situ penentuan gue antara gue muncak atau enggak. Pas gue mau muncak, lu percaya bang? Ada yang berdiri tinggi gede, kayak ngancem gitu, nggak suka. Akhirnya gue mutusin sama teman-teman gue di sini aja, gue di pos Pangasinan aja, gue nggak mau naik ke puncak. Udah bang, naik aja, tanggung dikit lagi kita puncak loh, kata dia gitu, berapa ratus meter lagi gitu kan, 800 atau berapa gitu gue lupa. Terus gue bilang enggak deh, buat nyelamatin diri aja gitu, buat ngamatin dulu orang gitu kan dalam hati gitu kan. Enggak, gue di sini aja. Dan akhirnya gue sama teman gue satu lagi nggak naik, akhirnya gelar tenda di situ buat sementara doang kan. Buat sementara mereka naik tuh yang 3 orang, sampailah mereka turun dari puncak. Sempat jeda berapa menit gitu mau turun ke bawah. Di situ pasokan air udah nggak ada, udah habis karena kita tuh sobaiknya apa, gara-gara di pos 3 ada mapala turun ke bawah kehabisan air, kita kasih hampir 2 liter atau berapa liter gitu. Dan kita juga nggak tahu kan, karena memang jatuhnya langka lah air di situ kan. Memang susah air ya. Iya, ya udah. Dari situ kita kehabisan air. Terakhir itu kita cuman sisa ada sih air segini. Tapi kan kalau bagi 5 orang, kalau orang habis nanjak dari puncak kan nggak mungkin dong. Iya. Istilahnya cukup gitu loh ya kan. Ya udah, akhirnya kita turun maksain tuh buat turun ya kan. Maksain buat turun, itu kondisi udah gelap. Udah di atas maghrib. Pas pada maghrib sempat berhenti kan. Karena posisinya gua udah jatuh. Jatuh karena nahan haus ya, dehidrasi ya. Gua udah jatuh, temen gua juga, porter gua juga udah jatuh kan. Gua bilang, nah akhirnya udah deh. Pas habis turun kita dari Tanjakan Seruni, kita ngecamp tuh bang. Ngecamp lagi. Di Tanjakan Seruni. Nah kita ngecamp di situ, ngecamp di tempat yang sebenarnya nggak diizinkan buat ngecamp sih gitu kan. Di situ kondisi kita logistik udah habis, air nggak ada, tambah sugesti juga kan. Kita gelar tenda itu ya jadi cuma gelar tenda, udah nggak pakai alas lagi, gitu kan. Tidur tuh kita berlima di dalam, tuh perut udah kelaparan. Itu kondisinya bang, bener bang. Kalau misalnya gua nggak kuat sama anak-anak, mungkin kita udah koit di situ karena kehabisan air. Nah udah gitu diuji lagi bang, suara banyak bang. Suara-suara malam tuh banyak di situ ya kan. Yang namanya hewan-hewan buas itu nggak mungkin suaranya tuh ngeledek orang buat keluar tenda. Pertama, gue dengerin gitu kan. Gue sempet nih gue buka, seret. Gue ngelongok. Nggak tahu di samping tenda kita tuh ada perempuan kan. Jadi kita tuh di tengah-tengah jalan bang, ngecamp tuh tengah-tengah jalan, mutusin jalan akses jalan mereka gitu kan.
Udah tuh suara banyak tuh bang, entah suara apaan aja deh tuh. Sampai akhirnya kan kita kan kewalahan tuh 5 orang. Gue sempet tuh ngechat ranger yang di bawah kan, gue bilang, bang tolong naik ke atas, ada yang cedera gitu. Gue udah cedera, gue udah pincang, gitu kan. Kalau misalnya bawa air, bisa bawa air, tolong bang bawain. Nanti berapapun gue kasih, gue gituin kan ya. Tapi kan karena koneksi jelek kan, jaringan nggak sampai di situ akhirnya. Ya udah, akhirnya kita bermalam di situ. Kondisi perut udah lapar, udah keloncongan, kita kehabisan air ya kan. Akhirnya banyak gangguan yang istilahnya mau gangguin kita. Pagi-pagi 6:30 aja, temen gue buka tenda. Di depan tenda itu kalau dia itu kuntilanak lagi duduk di depannya dia. Tuh, ketawa cekikan kan, kata dia. Ih, suara burung bagus nih, padahal bukan burung. Itu tuh kuntilanak depan mata lo gitu ya kan. Ya udah, dari situ akhirnya 2 orang turun, yang teman gue namanya Ricky sama si Polo itu turun. Maksudnya buat ngambil air duluan gitu kan. Dan akhirnya apa? Saking gue nggak kuat bertiga nih sama temen gue itu, gue turun minum air dari batang bang. Jadi gue ketemu air, minum pakai ujung tutup botol aqua. Minum ya kan, pokoknya sedapatnya air dah. Survive lah ya. Iya, pokoknya dapat air dari manapun gitu. Yang penting kita bertahan gitu kan. Pas udah nyampe pos 3 kita ketemu sama teman kita yang turun bawa air kan. Ya udah ketemu, kita minum, udah relax, santai dulu. Maksudnya jangan ada apa-apa lagi, semoga jangan ada yang ngikut gitu ya kan. Karena gue turun, nggak taunya di pos 1 udah ada yang nungguin ranger gunungnya, namanya Abazul. Dia nungguin di situ, katanya kita ngedaki seharusnya cuma semalam jadi 2 malam di situ ya kan. Ya karena kendala kita kehabisan logistik gitu loh bang. Nah di situ gue diurutkan sama Abazul. Gue percaya Abazul itu mau ngurut gue karena orang dari luar itu akan sembuh, diobatin ketika dia nanjak ke gunung, itu dipegangnya sama orang pribumi gitu loh ya kan. Ya udah akhirnya diurut lah tuh sama si Abazul itu. Pas diurut, alhamdulillah bang kaki lancar, nggak sakit lagi gitu. Nah keanehannya lagi seperti ini. Jadi pas Abazul abis turun kita ke pos 1 itu kan, jadi ada pemandian tuh di bawah tuh. Bukan pemandian sih, jatuhnya kayak mata air gitu. Mata air. Mandi dulu katanya gitu. Memang porsinya kalau orang gerah dan kepanasan, kalau kita mandi itu pasti badan kita keluar asap bang. Aslinya itu aura ya, itu namanya aura ya. Dan ini enggak, beda. Memang mereka keluar asap, badan mereka pada keluar asap. Gue juga mandi pun ngerasa badan gue keluar asap. Itu hawanya, asapnya tuh nggak putih, merah. Asapnya warnanya merah. Gue ngeliat teman-teman gue badannya berasap. Makanya dari situ gue bilang, ini gunung paling gila. Gunung paling gila. Dari situ sampai sekarang, dibilang mau naik ke Ciremai, ya gue berpikir 2 kali. Itulah, berpikir 2 kali. Karena apa? Gue nggak mau lagi ngajak orang yang awam. Bukannya apa? Takutnya kan dia udah dengar kisah yang seperti ini ya kan, dia nggak kuat mental, terus kenapa-napa di jalan gitu loh ya kan. Gue mau mendaki itu sama orang yang siap mental gitu loh ya kan. Pokoknya pas gue turun tuh teman-teman pada nanya, bang, lu semalam ngerasain apa gini. Mereka pun sama ngalamin kejanggalan-kejanggalan yang gue alamin gitu, tapi mereka nggak berani cerita. Ada yang mau buka omongan, gue tutup. Nanti aja kita cerita di bawah. Bukannya apa? Karena kalau misalnya kita cerita di sini, takutnya kita pulang nggak selamat. Lebih baik kita menghargai aja. Dia memang ada, istilah kata gitu. Dia memang ada ya, tapi gimana caranya kita nggak sugesti diri gitu loh. Jadi kita pulang dengan selamat gitu kan. Akhirnya turun sampai ke bawah itu, sampai ke pos Simaksi, ya alhamdulillah kita ada kenalan ya kan. Nggak tahu yang punya warung di depan pos Simaksi itu tangga kita, orang Pondok Gede juga gitu, orang Pura Melati ya. Disitulah kita dijamah, makan apapun. Udah pikiran positif semua. Akhirnya kebuang lah energi-energi negatif gitu kan. Udah relax, udah baru kita berangkat pulang. Jadi gitu bang ceritanya. Oke, Bang Bolot ya. Iya. Gokil banget ceritanya. Jadi teror-terornya banyak bang Bolot. Wah itu gokil lah. Oke. 1 hari 2 malam itu terornya luar binasa kalau dibilang. Nah, gue juga mengingatkan buat teman-teman, lagi-lagi cerita Bang Bolot ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama bang ya. Iya. Bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif nih buat teman-teman semuanya. Oke Bang Bolot, kita ulas balik nih bang, cerita-cerita perjalanan Bang Bolot ya. Oke. Nah Bang Bolot ini kan bisa dibilang pendakian ganjil bang ya. Iya ganjil. Dan semua ini teror yang
sebab ganjil ya, mungkin Iya, nggak usah ganjil, kita iya. ya mungkin kita bisa jadikan pelajaran. Iya benar. Ada kalanya kita mendaki, ada baiknya jangan ganjil lah gitu. Iya, benar. Lebih baik genap. Iya. Nah, sehingga Bang Bolot ini memaksakan untuk naik dan teror-teror ini semua berlangsung. Iya. Saya mau bertanyakan pertama yang tentang batu ini nih Bang. Iya. Nah itu batu kan batu mati Iya. yang Bang Bolot bilang tuh, Iya. ketanam tanah lah gitu. Iya, iya. Itu pas Bang Bolot pijak pohon buat pegangan, Iya. nginjak batu itu Batu itu langsung keluar. loncat. Jadi kayak gimana sih? Kayak batu itu niatan pengen nimpah badan gitu loh. Biar kita cedera di situ. Tapi karena gua ngehindar, gua jatuh badan duluan. Akhirnya kaki nyangkut kan. Karena kan posisi itu gua naik begini nih. Iya, iya. Nah, jadi jatuh gitu. Nah, akhirnya inilah yang ditimpah. Jadi kayak kalau batu sewajarnya memang dipijak jatuh ngelinding, itu kan wajar ya. Tapi ini kayak diangkat, dilepas gini, das. Itu Abang tuh gara-gara itu cedera. Itu cedera, nggak bisa nanjak ke puncak akhirnya. Gue memutuskan takutnya gue mati di situ ya kan. Karena gue bawa tameng 4 orang, namengin 4 orang gitu loh. Ibarat kata Mobile Legend gue tankernya lah di situ ya. Nah, emang Bang Bolot ini bisa dibilang peka sama hal-hal gaib nih Bang. Kalau dibilang peka-peka sama hal goib itu pengalaman goib banyak. Pengalaman goib banyak kayak ya semacam dunia-dunia misteri itu ya dari kecil tuh emang udah ngalamin sih Bang. Jadi karena peka juga ya bisa Iya, bilang ya, iya. peka sama gaib sehingga Iya. banyak yang Bang Bolot lihat tapi teman-teman Iya. ini nggak ngelihat gitu kan. Iya. Ketika ngelihat apa tuh yang sosok kuntilanak di depan tenda, mereka bilang kan suara burung. Iya. Dan yang Bang Bolot lihat itu kuntilanak. Iya. Jadi kan Bang Bolot lebih peka dari mereka gitu. Iya. benar. Jadi banyak suatu hal yang Bang Bolot tutupin untuk nggak memberi sugesti buruk buat teman-teman ya. Dan ini tuh sebenarnya momen epic Bang. Benar, di sini tuh momen epic karena apa? Gue tuh nggak pernah cerita ke orang. Pertama kali gue cerita itu di Timur Misteri. Wih, berarti special edition. ya, Bang? Special edition buat Luar Bang biasa. Ibnu lah, Terima buat kasih, Timur Bang Bolot. Misteri lah. Terima kasih Bang Bolot. Misalnya gue nggak pernah cerita Bang, jadi gue pernah punya kebiasaan itu nggak mau ngomong. Jadi apa yang gue lihat itu kan karena kan orang ada yang percaya atau tidak. Iya, iya. Takutnya gue dibilang halu lah, halusinasi atau kayak gimana. Tapi kalau mereka udah terjun sendiri bareng sama gue, dia ngerasain, baru dia bisa nganggap gue seperti itu Bang. Buktiin ya Bang ya. Iya. Kalau memang mau bukti ayo naik bareng Iya, sama gua gitu ya. iya, Itu banyak teror-teror. Nah, sepekanya Bang Bolot nih, iya. dalam sepengetahuannya Bang Bolot ya Iya. tentang penemuan-penemuan yang Bang Bolot rahasiain itu, mereka punya tujuan atas dasar apa sih Bang? Tujuan atas dasarnya itu yang terutama yang di gunung ini. Iya. Ya satu sih karena memang temen itu kan ada yang agak sompral ya. Maksudnya bahasanya maaf kayak jancu, asu, apa gitu kan. Dan gue juga sempet protek dia sih. Maksudnya kita jangan kasar ya ngomongnya gitu loh, yang biasa-biasa aja gitu. Iya. Tapi memang porsinya temen gue ini memang orangnya cara bicaranya memang seperti itu, Karakter logatnya ya. seperti itu, udah karakter pribadi. Jadi gue mau ngelarang pun nggak bisa, terserah dia gitu loh. Yang penting satu kita jaga tangan, jaga ucapan. Jaga ucapannya itu nggak boleh kayak ngomong anjing secara kontras gitu, ngomong lapar secara kontras gitu ya, kita gantilah dengan cara-cara lain gitu Iya. kan. Terus dengan membedakannya naik gunung sama gue tuh, gue nggak manggil nama. Maksudnya Bang? Gue nggak manggil nama. Buat ke teman-teman apa? Iya. Jadi kayak misalnya lo naik sama gue nih bang, gue manggil Ibnu gitu, itu nggak mungkin. Oh, Jadi gue tuh punya ciri khas sendiri. kode gitu Bang. Nggak, kayak yang tadi gue bilang gitu doang. Itu suara gemak bang kalau gue di gunung serius. Dia udah tahu oh berarti Bolot di situ tuh. Udah kayak gitu aja. Iya. Nah gue nggak memanggil nama. Kadang nama itu bisa di apa ya? Bisa dibikin apa ya sama? Muslihat. Iya tipu muslihat mereka. Karena gue juga punya pengalaman di Gunung Jonggol kayak gitu juga. Gunung Batu Jonggol. Temen gue tuh mau dijatuhin ke jurang. Dari situ gue punya Dari pengalaman. panggilan namanya, muslihat panggilan nama. Jadi nggak panggilan nama. Jadi kayak ada yang lambai. Jadi kayak dibisikin gitu. Kalau udah dibisikin, itu otomatis yang kita denger tuh kayak kita dipanggil namanya. Oh. Jadi kita dibawa lah sama dia. Jadi mempermudah dia lah. Bang. Nah, mempermudah dia buat ngajak kita gitu, masuk dimensi dia ya kan. Oh, jadi Bang atas dasar itu. Iya. Ih, gokil sih Bang. Nah, terus Bang Bolot memutuskan di situ nggak jadi muncak tuh. Nggak ikut muncak ya. Nggak ngikut muncak. Yang berangkat itu 3 orang. Iya, ganjil. 2 orang ini nggak. Dia juga posisinya bertiga itu aman sih. Iya. Ya karena gue udah inilah istilahnya udah ngejamin diri gue sendiri gitu. Buat keselamatan. nggak Buat memaksakan keselamatan lah ya. mereka gitu kan, takut mereka ada apa-apa gitu kan. Karena mereka naik pun gue ngitung jam bang. Gue ngitung jam. Mereka kita nyampe tuh jam berapa dia lupa pokoknya. Setelah bak dasar kita denger ajan di bawah kan, mereka udah sampai.
gitu. Makanya gue bilang kita turun tuh malam gitu kan, sampai di bawahnya tuh malam jam 7 habis isya lah kita baru sampai gitu. Nah terus Bang Bolot nih ya bisa dibilang di kondisi yang nggak ada air, Iya. di lapar, memutuskan buat camping itu bukan atas dasar malah menambah kekhawatiran Bang ya. Iya. Dasar udah malam ya, nggak bisa dipaksakan untuk turun ya. Dan udah gitu kan mikir kondisi mereka juga. Karena kan gue pribadi udah jatuh. Temen gue juga jatuh, porter gue kan. Otomatis gue nggak mau maksa mereka sakit. Karena gitu di gunung kalau kita kelaparan, sugesti kita itu kan tinggi. Iya, cakadul. Nah, jadi pikiran udah kesana kesini. Gue takut mereka kena sugesti kayak gitu. Dan akhirnya apa? Jadi mereka kedinginan karena perut kosong kan. Terjadilah hipotermia kayak gitu. Ya mungkin ada netizen kan nih memahami dari cerita Bang Bolot kan, kondisi nggak ada air kok malah jadi ngecamp gitu, bukan maksakan turun gitu kan. Karena kondisi Bang ya. Lagi-lagi karena kondisi kan udah malam juga. Jadi kan harus memutuskan istirahat dulu yang tempat yang bisa buat ngecamp ya Bang ya, yang di jalur tadi tuh. Iya, itu dipaksakan kalau itu juga nggak patut buat dicontoh guys. Karena gue tuh buka tendanya dadakan sama teman-teman dan gitu, kondisi karena Bang ya. kondisi juga mikirnya cuaca kan. Jadi memaksakan ya, semua itu terpaksa ya Bang ya. Iya, terpaksa. Hingga akhirnya Bang Bolot turun dan alhamdulillahnya sampai ke bawah ya Bang ya. Sampai ke bawah dengan semuanya selamat. dan nggak ada kendala-kendala ya. Nggak ada kendala apa-apa. Cuman dari teror-teror goib itu aja. Teror goib. Nah, terus dari teman-teman Bang Bolot nih, masih pada mau naik ke sana lagi Bang? Mereka sih mungkin mau ya, tapi yang namanya Ricky ini waktu itu sih pernah dibercandain gitu kan. Ki mau lagi nggak ke Ciremai? Enggak deh bang, kata dia. Kayaknya sih dia udah kapok. Kayaknya dia udah kapok. Kalau yang lain sih masih kayaknya, karena memang jiwa mereka juga masih petualang sih, masih suka nanjak sana sini gitu. Oke Bang Bolot, sekali lagi terima kasih banyak udah mau sama-sama, cerita di Timur Misteri. Semoga cerita Bang Bolot ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Oke Bang Bolot, sebelum kita tutup video ini mungkin Bang Bolot ada pesan-pesan nih buat pendaki-pendaki gunung. Buat teman-teman di luar sana yang suka mendaki, pesan-pesannya sih cuman jangan sompral. Ketika kalian memasuki rumah orang ya, satu kita harus beri salam. Jangan kita sompral di sana gunain bahasa-bahasa yang kotor. Bukan kita takut sama setan ya, tapi lebih menghargai itu lebih bagus. Intinya kita sama-sama menghargai, karena di setiap tempat, mau di rumah, di gunung, di laut, itu pasti ada penghuninya. Jadi jaga diri kalian baik-baik, jangan sampai yang namanya kalian terjebak dan akhirnya apa kalian sompral. Contoh banyak kan kayak yang di gunung itu sering hilang karena apa? Mereka itu melawan hukum alam, mereka itu egois. Jadi jaga keselamatan, jangan sompral, itu aja pesannya. Oke Bang Bolot, terima kasih banyak. Yap. Sedikit gue juga menambahkan etika Bang ya. Iya. Etika gunung ketika di gunung gitu kan, nggak hanya di gunung sih sebenarnya. Ketika kita menjangkau satu tempat ya, yang nggak hanya dengan makhluk yang nyata ya, sebelum makhluk yang nggak nyata pun kita harus memberikan etika. Nah setelah menonton video ini teman-teman juga bisa intip nih channelnya Bang Bolot di Bedah Mistis, Mistis ya. Karena banyak mistis-mistis yang dibedah sama Bang Bolot nih dengan explore-nya. Explore live. Saya juga udah menonton tuh Bang. Oh udah nonton. Udah nonton salah satu video yang di bangunan Garuda tuh. Oh iya. Itu no setting-setting ya. Iya, setting. Buat teman-teman yang penasaran nih Bang Bolot ngapain sih dengan channel YouTube-nya, teman-teman bisa intip di channelnya Bedah Mistis. Mistis ya. Oke, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan. Gue Ibnu Peter Sidik. Bolot Waseso. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.